Kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang kecepatan. Hari ini kita akan belajar tentang kecepatan yang berhubungan dengan masalah sehari-hari. Jadi, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan. Jadi, dalam kondisi sehari-hari yang kita alami. Nah, masih ingat ya, hubungan antara jarak, kecepatan, dan waktu? Ibu sudah gambarkan dalam bentuk segitiga. Dulu juga sudah ini. Mencari jarak berarti kecepatan kali waktu, ya. Mencari kecepatan sama dengan jarak dibagikan dengan waktu, sedangkan mencari waktu jarak dibagikan dengan kecepatan, ya. Itu nggak boleh lupa, harus diingat. Nah, ini adalah contoh soal. Ini hanya mereview yang nomor 1 karena udah pernah. Kecepatan berlari seekor cheetah 95 km per jam. Apa arti kalimat matematika di atas? Ini udah pernah kita pelajari ya. Masih ingat artinya? Cheetah cepat juga dia berlarinya ya. Jadi artinya dalam 1 jam cheetah dapat menempuh jarak berapa, Nak? Ya, betul, jarak 95 km. Jadi dalam 1 jam dia berlari, dia bisa menempuh jarak 95 km. Cepat banget ya cheetah berlari ya. Nah, oke. Ini sudah pernah, ini hanya review saja. Sekarang kita masuk ke dalam contoh soal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Lihat contoh soalnya. Dibacakan ya. Kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai ayah 50 km per jam. Ingat ya, ini nih. Kecepatan 50 km per jam. Jika lama perjalanan waktu yang dibutuhkan 1 jam 30 menit, berapa kilometer jarak? Ini yang ditanya. Berapa kilometer jarak yang ditempuh ayah? Nah, alangkah lebih mudah kalau kita menuliskan dulu apa saja yang kita ketahui. Jadi penyelesaiannya ya, tuliskan dulu apa sih yang sudah diketahui dari kalimat matematika tersebut. Pertama tadi lihat kecepatan. Kecepatan sama dengan 50 km per jam. Apalagi yang diketahui, ayo? Ya, betul, waktu ya. Waktu sama dengan 1 jam 30 menit. Masih ingat 30 menit itu berapa jam? 30 menit itu sama dengan 1,5 jam. Jadi kalau 1 jam 30 menit sama dengan 1,5 jam. Nah, kalau sudah diketahui, apa sih yang ditanya? Yang ditanya adalah jarak. Jarak sama dengan berapa? Satuannya apa? Jarak dalam satuan kilometer per jam. Ini sudah kilometer per jam, ini sudah jam, jadi nggak ada masalah. Langsung kita masukkan ke dalam rumus saja ya. J sama dengan jarak itu adalah yang paling atas dalam segitiga, berarti kita kalikan. Kecepatan kali waktu. Kecepatannya sama dengan 50 km per jam kali 1,5 jam. 1,5 jam. Ini bisa kita langsung hilangkan ya jamnya ya, satuannya kilometer. Cara perkaliannya lihat nak, 50 kali. Yang ini pecahan campuran, lebih baik kita ubah dulu ke pecahan biasa ya. Caranya adalah gini nak, penyebut kalikan bilangan bulat, tambahkan dengan pembilang. Sekali lagi, 2 kali 1 ditambah 2 tambah 1 sama dengan 3 per 2. Jadi 2 kali 1 ditambah 1 sama dengan 3 per 2. Penyebutnya nggak berubah. Oke, nah kalau sudah begini, ini kan penyebut, ini pembilang. 50 ini artinya 50 per 1. Jadi bisa kita sederhanakan, sama-sama bagi 2. Ini bagi 2 1, ini bagi 2 25. Ya enggak? Tinggal kita kalikan. 25 kali 3 sama dengan 75 km. Sorry, ini bukan per jam ya nak ya, kilometer ya. Jadi jaraknya berapa kilometer jarak yang ditempuh ya. Jadi ini bukan per jam, sorry ya. Jadi jarak yang ditempuh adalah 75 km. Kalau dia kecepatannya 50 dan waktunya 1 jam 30 menit. Ngerti anak ya? Tinggal masukkan ke rumus. Perkalian seperti ini harus sering dilatih supaya terbiasa, karena ini adalah perkalian dengan cara cepat. Jadi ada lagi cara yang lain. Kamu harus kalikan dulu 50 kali 3, 150. Baru bagikan lagi ke bawah, bagi 2. Dan itu terlalu lambat. Jadi kalau sering mengerjakan harusnya sudah bisa. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 3. Soalnya adalah seperti ini. Pak Sanusi berangkat pukul 7. Lihat, dia berangkat pukul 7.
Menuju kantor yang jaraknya diketahui 30 km dengan mengendarai mobil. Jika Pak Sanusi tiba di kantor pukul 7.30, berapa kilometer per jamkah kecepatan? Ini ya, yang rata-rata mobil yang dikendarainya. Oke, jangan terganggu dengan pendengaran yang lain ya, tetap fokus saja. Penyelesaian. Perhatikan yang diketahui apa aja sih? Kita mulai dari yang di atas. Kecepatan. Kecepatan sama dengan yang ditanya kecepatan ya. Jadi bukan kecepatan yang di ini. Coba lihat. Apa yang diketahui di situ? Waktu dulu deh. Waktu ya. Waktu katanya berangkat pukul 7, tiba pukul 7.30. Berarti waktu di sini adalah lama. Seperti yang sudah kita pelajari, lama aktivitasnya. Jadi berarti tiba dikurang berangkat. Tibanya pukul berapa? Waktu sama dengan 7.30 dikurang dengan berangkatnya 07. Berarti ini sama dengan 30 menit. Nah, jadi ini 30 menit. Ini satuannya bisa kita ubah nanti ya, nanti dulu. Kalau udah waktu seperti ini, baru apa lagi yang diketahui? Jarak. Jarak sama dengan 30 km. Yang ditanya berarti apa? Kecepatan dalam satuan kilometer per jam. Ini satuannya masih menit. Ini bisa kita ubah kok langsung. 30 menit itu sama dengan berapa? Setengah jam. Atau berasal dari, ini adalah dari 30 per 60. Sederhanakan, bagi 3, 1/2. Sama aja ya. Jadi 30 menit sama dengan setengah jam. Kita masukkan ke rumus. Kecepatan rumusnya masih ingat? Dia di bawah, jadi dia pasti dibagi. Jarak dibagi waktu. 30 dibagi setengah. 1/2 setengah. Oke. Pecahan seperti yang sudah Ibu ajarkan, ubah ke dalam bentuk perkalian. Caranya 30 bagi berubah menjadi kali, balikan. 1/2 dibalikan jadi 2/1 atau 2 sama aja ya. 30 kali 2 sama dengan 60 km per jam. Jadi kecepatannya sama dengan ini 60 km per jam. Nah, kita bisa tuliskan jadi kecepatan rata-rata mobil ayah, ada mobil Pak Sanusi ya, mobil Pak Sanusi adalah 60 km per jam. Jadi kalau soal cerita biasanya di bawahnya kita buat jadi. Oke, tadi soal yang berikutnya juga seperti itu ya, jadi. Oke, kita lanjutkan. Ini soal nomor 4. Kita baca sama-sama. Yesaya pergi ke rumah bibi mengendarai mobil dengan kecepatan. Lihat kecepatannya, 80 km per jam. Jaraknya diketahui 320 km. Jika keluarga Yesaya berangkat, hanya pukulnya saja, waktunya nggak diketahui lama perjalanannya. Berarti kita harus mencari lama perjalanan. Tapi sebelum lama perjalanan kita cari dulu pukul berapa, waktunya mereka itu berapa lama sih? Kalau udah tahu berapa lama, kita tahu mereka tibanya pukul berapa. Kita tuliskan udah diketahui. Penyelesaian ya. Penyelesaian. Oke. Kecepatan sama dengan 80 km per jam. Apalagi yang diketahui? Jarak. Jarak sama dengan 320 km. Kemudian yang diketahui juga berangkat, tapi lama di jalan nggak ketahuan, ya. Yang kita perlukan adalah lamanya di perjalanan berapa lama, bukan waktunya dia berangkat atau tiba. Berangkat pukul 09.15. Oke. Nah, sekarang kita langsung masukkan rumus. Berarti yang dicari di sini adalah waktu. Waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Berapa jaraknya? 320 dibagi dengan 320 km per jam dibagi dengan 80 kok per jam sih, sorry ini jarak ya, dibagi dengan 80 km per jam. Oke, nah ini sama dengan, cara pembagiannya bisa langsung kita sederhanakan. 32 dibagi 8 sama dengan
4. Jadi lama dia di jalan 4 jam. Kalau dia berangkat pukul 15, lama di jalan 4 jam, berarti tiba, masih ingat ya garis bilangan yang Ibu buat, kalau tiba itu di akhir, berarti tiba itu dijumlahkan. Jadi pukul 09.15 ditambah 4 jam sama dengan pukul 13.15. Gini ya. Jadi keluarga Yesaya tiba di rumah Bibi. Tiba di rumah Bibi. Tiba di rumah Bibi pukul berapa? 13.15. Gitu ya. Jadi caranya adalah jangan lupa rumusnya, kemudian apa yang diketahui satuannya jangan lupa, apa yang ditanya. Jadi ilmu-ilmu yang kemarin kita pakai untuk lama di perjalanan itu tetap berlaku. Demikian cara menyelesaikan soal-soal cerita yang berhubungan dengan kecepatan. Semangat anak-anak, God bless you.